Bagus Rangin dianggap sebagai titisan Ratu Adil yang akan melenyapkan kezaliman dan ketidakadilan, serta membawa kepada suasana adil dan makmur dalam sebuah negara yang akan dibangunnya, yakni negara Panca Tengah. Bentuk simbol gaib yang bersifat magis dan sekaligus religius dapat dilihat dari kenyataan bahwa pemimpin gerakan memulai usahanya dengan menghindarkan diri dari ibu kota untuk hidup dalam pengasingan dan melakukan semedi dan ritual kedikjayaan. Bagus Rangin sebagai seorang pemimpin gerakan perlawanan mencoba memusatkan pikiran dan perasaan, mediasi, mengheningkan cipta, dan memusatkan segenap pikiran. Hal ini dilakukan hampir setiap pemimpin perlawanan di berbagai tempat di Indonesia. Sebut saja perlawanan petani Banten, perlawanan petani Indramayu, rakyat Aceh, dan sebagainya. Hal ini jelas dilakukan dengan harapan memperkuat batinnya untuk menghindari konfrontasi kekuatan yang akan datang. Demikian pula dengan Bagus Rangin. Dia tidak merasa yakin untuk memimpin gerakan rakyat sebagai langkah yang benar. Maka Bagus Rangin perlu menegas atau memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin masyarakat, Bagus Rangin sering menyepi di tempat-tempat tertentu untuk mencari ilham dan kekuatan gaib serta memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar harapan masyarakat terkabul. Sebelum mengadakan peperangan, biasanya dia menyepi. Yang terakhir dilakukannya di Pasir Luhur, termasuk daerah Banyumas, perbatasan antara tanah Sunda dan Jawa. Nyepi di daerah ini dilakukan sampai 2 kali. Yang kedua dan terakhir dilakukan pada tahun 1811. Selama 1 bulan, para pengikutnya menjemput untuk mengadakan perlawanan. Walaupun dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, Bagus Rangin belum pernah melakukan perlawanan berdarah. Namun dalam konteks peristiwa ini, Bagus Rangin mengharuskan dirinya untuk melakukan perang fisik, jihad fisabilillah melawan penjajah Belanda. Harapan Sang Ratu Adil, pembebas zaman gelap, dan datangnya zaman keemasan yang mampu memutarbalikkan kedudukan penguasa saat itu terdapat dalam cita-cita Bagus Rangin dan pengikutnya untuk mendirikan sebuah kerajaan sendiri yang bernama Panca Tengah dan berpusat di Bantar Jati. Tujuan mendirikan suatu pemerintahan yang berpusat adalah untuk meringankan beban masyarakat dari penindasan dan pajak-pajak yang dibebankan pemerintah Belanda dan kesewenang-wenangan golongan Cina yang menguasai sektor ekonomi dan sawah-sawah warga. Harapan akan datangnya sang pencerah menuju kemakmuran ada pada kerajaan yang dibangun dan dirintis bersama rakyat Cirebon dan Bagus Rangin. Sikap dan sugesti ini muncul karena digerakkan oleh kesadaran akan kenyataan ekonomi dan realita sosial yang sudah sedemikian melenceng dari harapan yang dicita-citakan rakyat Cirebon pada umumnya. Kesengsaraan atas tindakan kesewenangan penjajah Belanda melakukan penindasan terpusat di ibu kota memaksa warga menjadi keterbelakangan mental, memburuknya ekonomi, dan lain sebagainya.
fakta sejarah menggambarkan bahwa perlawanan yang dilakukan Bagus Rangin merupakan reaksi ketidakadilan dan kesengsaraan rakyat Cirebon yang diakibatkan penjajah Belanda di tanah air dan para elit pribumi yang menjadi cukong-cukong Belanda yang korup. Gerakan perlawanan Bagus Rangin juga dapat dipisahkan dari aspek agama. Dalam penyerangannya terhadap orang-orang Belanda terpotret dalam ketaatan dan fanatisme yang tinggi para pengikut Bagus Rangin terhadap ajaran kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran keislaman. Pengkaderan Bagus Rangin dilakukan setiap sholat Jumat. Para santri sebagai pengikutnya berpakaian putih-putih sebagai simbol keikhlasan, rela berkorban jiwa raga demi agama dan tanah air tempat kelahiran. Pada masa-masa ini, berkat perjuangan untuk membangkitkan semangat, tidak ada lain selain kesamaan akidah dan agama sebagai simbol perlawanan jihad fisabilillah melawan Belanda. Gerakan perlawanan Bagus Rangin cukup signifikan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Bagus Rangin pernah menobatkan diri sebagai raja. Hal ini wajar dilakukan karena yang dihadapi adalah para jenderal Belanda yang dibantu Sultan Cirebon dan para sekutunya yang meliputi Sumedang dan Karawang. Hal ini juga yang menjadi alasan penjajahan Belanda untuk menangkap Bagus Rangin yang dianggap mbalelo, melakukan makar dan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda di Kesultanan Cirebon. Nah, para pendengar yang budiman, demikianlah kajian untuk saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di babak selanjutnya.